Karena 5 tahun ke depan, 2024-2029, itu bisa jadi kesempatan emas atau kuburan bagi Indonesia. Prabowo ingin kabinet merah putih itu segera lari cepat, segera bekerja fokus untuk menjawab semua persoalan, masalah, tuntutan dan tantangan ekonomi. Kenapa? Kontrak politik dan kontrak politik. Kalau tidak sesuai, silakan mundur atau jangan sama. Itulah yang ada di Prabowo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Speak Up bersama saya Rahman Sugidianto. Untuk podcast kali ini kita akan menanggapi isu-isu yang sekarang sedang beredar, khususnya terkait pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024 silam. Nah, seperti kita tahu bahwa akhirnya Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik langsung mengumumkan calon-calon menteri yang jumlahnya 50-an lebih ya, bersama wamen dan kepala-kepala badan lainnya nih hingga hari ini Selasa 22 Oktober ya. Nah, untuk saat ini maka dari itu tujuannya apa sih mengangkat menteri banyak-banyak, yang tentunya kan tak lain tak bukan adalah mempercepat ekonomi Indonesia 8% per tahun. Nah, untuk itulah saat ini di samping saya sudah ada narasumber yang kompeten, yaitu Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed. Selamat datang, selamat berjumpa Bang. Gimana kabarnya Bang? Baik, Pak Rahman. Sehat, Pak Rafiat. Ya, Dr. Ali ini, Dr. Ali Mahsun ini kebetulan senior saya di aktivis ya. Iya. Jadi saya sangat senang sekali, beliau adalah sosok yang sangat humble dan juga sangat mengayomi junior-juniornya nih. Nah, kebetulan memang beliau sekarang ini aktif ya Bang, menyuarakan atau aktivis di UMKM ya. Iya. Maka dari itu sudah sangat layak nih kita minta tanggapannya terkait bagaimana sih sebenarnya strategi Pak Prabowo nih menyikapi membuat susunan menteri yang begitu kalau bisa dibilang lebih banyak dari Presiden Jokowi seperti itu. Mungkin bisa tanggapannya Bang? Ya, terima kasih Mas Rahman. Yang pertama, Prabowo itu laksana kamus berjalan perihal bagaimana mewujudkan Indonesia Raya yang merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur, bahkan adidaya. Itu semua di luar kepala Prabowo Subianto. Begitu juga kondisi Indonesia hari ini. Di segala lini kehidupan, Prabowo juga telah menyampaikan di pidato perdananya di depan sidang umum MPR. Kita tidak boleh terlalu puas dengan angka-angka statistik. Betul. Karena di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan angka statistik. Realitasnya berbeda ya. Berbeda. Betul. Dan Prabowo juga memahami bahwa persoalan, hambatan, tuntutan dan tantangan ekonomi Indonesia ke depan itu sangat berat dan kompleks, baik di dalam negeri maupun secara global, yang hari ini makin tidak menguntungkan dengan realitas geopolitik. Di beberapa tempat ada perang, Ukraina, Palestina, dan itu mempengaruhi dalam negeri begitu. Oleh karena itu, Prabowo ingin kabinet merah putih itu segera lari cepat, segera bekerja fokus untuk menjawab semua persoalan, masalah, tuntutan dan tantangan ekonomi. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan, 2024-2029, itu bisa jadi kesempatan emas atau kuburan bagi Indonesia. Ketika Prabowo sukses menjemput puncak bonus demografi, maka menjadi emas bagi Indonesia, transformasi jadi negara maju 2045. 2045 Indonesia. Namun Pak Rahman, ketika sebaliknya Prabowo gagal, maka akan terjadi malapetaka di negeri ini. Pengangguran, kemiskinan, kelaparan meludak di mana-mana. Ujung akhirnya tidak bisa dicegah lagi gejolak dan konflik sosial yang mengancam eksistensi NKRI. Oleh karena itu, Prabowo ingin pemerintah yang dipimpin bergerak super cepat, revolusioner, sehingga semua persoalan, tantangan, tuntutan itu bisa dijawab secepat-cepatnya. Oleh karena itu, 53 menteri dan kepala badan, ya,
56 wakil menteri dan wakil kepala badan atau 107 kabinet merah putih harus segera tancap gas, bekerja keras, fokus sesuai bidangnya masing-masing. Jadi ini bukan soal kabinet gemuk atau tidak, tapi Prabowo ingin kabinetnya lari cepat, revolusioner, sehingga target 8% bisa dicapai. Dan itu diyakini Prabowo karena Indonesia segala prasyarat dan syarat memilikinya gitu Pak Rahman. Baik, dalam sejumlah media kan Dr. Ali Mahsun menyebutkan bahwa kabinet Prabowo Subianto ini akan diisi oleh zakon kabinet. Nah, tapi kalau kita bisa melihat kan komposisi yang sekarang nih memang ada yang profesional, tapi juga kita tidak menafikan ada perwakilan dari partai politik. Nah, apakah dengan komposisi yang ada sekarang ini bisa memenuhi ekspektasi dari Presiden Prabowo Subianto ataupun yang Bang Ali Mahsun tadi sebutkan untuk tancap gas? Iya, yang pertama soal zakon kabinet adalah sebuah kabinet yang terisi oleh sumber daya manusia profesional, ahli di bidangnya. Namun bagi Prabowo Subianto ini nggak cukup, ya, nggak cukup. Oleh karena itu sumber daya yang mengisi kabinet merah putih wajib kontrak politik sama Prabowo Subianto. Satu, ya, jangan bekerja untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarga, kerabat, kelompok, dan golongan. Yang kedua, jangan mencuri uang rakyat, uang negara di APBN atau di APBD. Yang ketiga, jangan menjual aset dan sumber daya Indonesia. Yang keempat, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Artinya apa? Prabowo akan melakukan sebuah langkah-langkah revolusioner. Dan kita kalau melakukan audit forensik apa yang disampaikan Prabowo pada saat kampanye Pilpres, pasca Pilpres, dan pada waktu pidato perdana di sidang umum MPR RI, beliau akan melakukan 4 revolusi untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% supaya Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi, Pak Rahman. Yang pertama, revolusi tata kelola sumber daya dan penerimaan negara. Ini sangat penting, Pak Rahman. Pertumbuhan 7-8% itu mensyaratkan PDB kita atau penerimaan negara kita itu naik 3 kali lipat. Kalau PDB kita hari ini 15.000 triliun, maka harus menuju ke 45 triliun. Sampai 50. Ini bisa digapai kalau tax ratio yang hari ini baru 10% itu mencapai 18 sampai 20%. Ini juga bisa digapai kalau usaha mikro kecil menengah yang hari ini 65,4 juta itu menuju titik 100 juta yang maju unggul dengan rasio wirausaha mapan 10-12% yang hari ini 3,49%. Oleh karena itu 53 menteri, 56 wakil menteri dan wakil kepala badan, tujuan Prabowo cuma satu. Lari cepat, fokus, target harus sesuai dengan kontrak politik. Kontrak politik. Kalau tidak sesuai, silakan mundur atau saya reshuffle. Itulah yang ada di Prabowo hari ini. Dan kita harus bangga dikirim Tuhan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Indonesia hari ini menghadapi sebuah realitas yang sangat berat dan kompleks, dan itu membutuhkan ya pemimpin besar, pemimpin kesatria, inspiring. Dia tahu Indonesia mau dibawa kemana. Pemimpin yang punya karakter yang kuat dan berani nanggung risiko. Strong character and risk taker. Dan yang terakhir Pak Rahmat, Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin yang ikhlas. Itulah Prabowo Subianto yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pak Prabowo ini Pak Rahman, sebelum jadi bayi, saya ini dokter, sel telur sama dari bapaknya ini belum ketemu, itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kaya.
Jadi sudah nggak butuh lagi uang. Jadi dari kakeknya sendiri sudah Margono J. Hudikusumo adalah mantan dirut BNI ya kan? Pendiri BNI. Pendiri BNI lalu dilanjutkan Sumitro Jaya Hudikusumo Betul. sebagai begawan ekonomi Betul. kan. Tapi memang akhirnya Prabowo Subianto memilih jalur militer seperti itu, Betul. pengabdian ya. Seperti itu kepada negara. Prabowo itu jati dirinya terpatri dalam perjalanan hidupnya. Prabowo bisa ikhlas hari ini karena perjalanan hidupnya memang menuju sebuah satu titik. Ikhlas memimpin Indonesia, ikhlas menghibahkan seluruh yang dimiliki untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Mohon maaf Pak Rahman, kemarin saya khawatir jangan-jangan keluarganya Prabowo banyak yang masuk kabinet. Ini kan lagi banyak Iya, lagi isu-isu banyak tentang dinasti kekhawatiran, dan sebagainya. betul. Ternyata dari 107 personalia kabinet Merah Putih hanya satu, namanya Wamen. Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kabinet yang dijuluki Prabowo sebagai kabinet Merah Putih ini jangan dipandang satu sisi gemuk dan banyak yang khawatir terlalu mahal operasionalnya, tapi Prabowo ingin tancap gas, lari cepat, super cepat menghadapi semua tantangan. Karena Prabowo yakin, dan saya juga yakin, saya 10 tahun terakhir sampaikan, Indonesia ini bangsa terbesar, bangsa terkuat dengan budaya peradaban adiluhung di dunia. Kita bangsa ayam jago tanah, nggak pernah takut tantangan, nggak pernah takut resiko. Selama ini kita dibelah-belah dengan politik DVD Empera. Yang kedua, Indonesia adalah negeri tersubur Pak Rahman. Baik. Negeri terkaya Pak Rahman. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya terlengkap di dunia. Yang terakhir, Indonesia berada di jalur Jamrud Khatulistiwa. Sangat strategis. Prabowo selalu menyampaikan seluruh mata dunia melototin Indonesia, ingin mengeruk kekayaan Indonesia. Makanya beliau sampaikan berkali-kali, seluruh jajaran kabinet Merah Putih jaga aset dan sumber daya alam Indonesia, tidak boleh diambil asing, kelola secara baik dan benar, digunakan untuk sebesar-besarnya Bagi kemakmuran. kesejahteraan dan kemampuan rakyat Indonesia. Dia tidak mau melihat ada 70 tahun masih narik becak, Pak. Baik, Dr. Ali Mahsun, demikianlah sesi pertama kita ya dalam podcast Pick Up ini. Kita bisa melihat gambaran optimisme masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto yang harapannya ke depan langsung tancap gas mencapai 8% pertumbuhan tiap tahunnya bagi ekonomi Indonesia. Kita akan lanjutkan di sesi kedua ya, mengenai tadi Dr. Ali Mahsun sudah menyebutkan terkait UMKM. Nah, seperti itu dalam kaitannya dalam kapasitas beliau sebagai ketum Keris yang membawahi sejumlah pelaku UMKM. Jadi kita nantikan ya, jangan kemana-mana. Baik kawan Rahman semua, kita kembali lagi dalam diskusi kita di podcast Pick Up bersama Dr. Ali Mahsun, Atmo M Biomed. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya optimisme beliau mewakili masyarakat Indonesia dan pelaku UMKM dalam menyikapi masa kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap target ekonomi yang nggak main-main 8% per tahun. Nah, kita langsung akan tanya lagi nih kepada Dr. Ali. Dr. Ali tadi Dr. Ali Mahsun sudah menyebutkan ya, ada sekitar 60% masyarakat Indonesia ini berkecimpung atau usaha dalam bidang UMKM ya. Nah, seperti kita tahu kan bahwa memang ekonomi Indonesia juga ditopang oleh konsumsi domestik ya. Tapi kita juga tahu bahwa nanti ke depan bahwa ekonomi kita harus dikembangkan dengan ekspor dan hilirisasi yang seperti disampaikan oleh banyak pengamat ekonomi. Nah, dari Dr. Ali sendiri dari Keris ya, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang membawahi sejumlah organisasi atau paguyuban UMKM ini, apa kira-kira langkah yang akan dilakukan untuk menyambut visi misi gagasan dari Prabowo Subianto nih, seperti itu? Yang pertama, hari ini adalah era digital. Artinya di semua lini ekonomi, baik ekonomi rakyat maupun ekonomi negara, itu membutuhkan sebuah langkah-langkah digitalisasi yang efektif dan dipercepat. Yang kedua,
Ekonomi rakyat UMKM di Indonesia ini, Pak Rahman, itu hari ini ada 65,4 juta unit usaha. 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Menghidupi ratusan juta penduduk, ya, Dan membuka lapangan pekerjaan. menciptakan 97% atau 117 juta lapangan kerja. Mengkontribusikan 61% dari total produk domestik bruto atau sekitar 9.500 triliun dari 15.000 triliun. Dan mengkontribusikan 55% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya apa? Ekonomi rakyat UMKM itu adalah jantungnya Indonesia. Ruh dari perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi rakyat itu menjadi hal yang sangat mendasar. Di mana kondisi inilah yang salah satu syarat bahwa Prabowo Subianto 5 tahun ke depan harus mencetak 100 juta UMKM yang handal dan unggul. Oleh karena itu, saya hari ini terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah dalam tanda petik ya memberi lampu hijau atas rekomendasi Kongres Kaulu Alit Indonesia tanggal 8-9 Februari 2024 di Hotel Jayakarta. Dan kami sebagai Ketua Umum KRIS, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, memang minta kepada Presiden untuk kementerian yang terkait langsung dan tidak langsung dengan ekonomi rakyat harus dihadirkan negara secara totalitas dan fokus. Oleh karena itu, Kemenkop dan UKM hari ini dipecah menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Yang dipimpin oleh Artinya apa? Menkop harus melangkah cepat. Bagaimana badan hukum yang berupa koperasi itu bisa dikelola secara baik dan benar based on profesional dan ekonomi sehingga mampu berkembang sejajar dan unggul dengan korporasi. Harapan saya, Mas Budi Ari bersama Wamenkop Ferry Juliantono melakukan revolusi koperasi Indonesia. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, saya mendengar Menkop mentargetkan 50 juta rakyat Indonesia masuk koperasi. Baik. Oleh karena itu saya berharap koperasi Indonesia akan mengantarkan sebagai soko guru ekonomi nasional. Kita paham Maman Abdurrahman adalah politisi Golkar, ya, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat. Tokoh muda, umur baru 44 tahun, pengalamannya juga sudah luar biasa. Saya berharap Menteri UMKM yang pertama dan utama menginduksi percepatan hadirnya Bank Data Ekonomi Rakyat UMKM, satu pintu, satu data integrasi. Tujuannya apa? Supaya penanganan pendampingan UMKM itu tepat sasaran, efektif, dan super cepat. Tidak ada gunanya ribuan triliun kalau datanya tidak valid. Baik. Oleh karena itu saya minta kepada Menteri UMKM untuk segera melakukan validasi data usaha mikro kecil menengah. Kemudian yang kedua, saya berharap Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan berkenan untuk menyatukan semua sumber daya ekonomi rakyat yang hari ini berserakan di beberapa kementerian, ada di Menkop, ada di Mendak, ada di Menperin, ada di KKP, ada di Mentan, termasuk di LPDB, itu disatukan Pak Rahman. Baik. Sehingga dikelola secara utuh dan menyeluruh, based on profesional, efektif, bisa mendorong peningkatan permodalan dari ekonomi rakyat. Baik. Kenapa? Hari ini Pak Rahman, plafon kredit untuk ekonomi rakyat Indonesia itu baru 19-20%. Untuk menggapai 100 juta UMKM handal dan unggul, rasio wirausaha 10-12% membutuhkan minimal 40% dari total plafon kredit di Indonesia harus bisa dimanfaatkan UMKM untuk maju dan unggul. Oleh karena itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia
Yang pertama, akan mendorong program unggulan MUPP ekonomi rakyat, Pak Rahman. Apa itu MUPP ekonomi rakyat? Modal, usaha, produktif, dan pendampingan. Jadi setiap kita memberikan modal kepada rakyat untuk berusaha, wajib ada pendampingan. Jadi jangan cuma dikasih modal. Kasih modal tanpa didampingi sama dengan membunuh ekonomi rakyat secara pelan-pelan. Sumbernya dari mana? Kan begitu. Kami ada 5 sumber. Yang pertama dari dompet amal produktif, dari dana-dana filantropi. Karena di Indonesia ini kulturnya kultur beramal, Pak Rahman. Jadi sangat rajin berdonasi. Tapi produktif, bukan caritas. Misalkan saya, Ali Masud, mau bantu Pak Rahman buka angkringan 10 juta. Ini bukan dikasih gratisan. Bagi hasil, nanti saya dilapori. Pak dokter, amal Bapak ada keuntungan 1 juta. Tapi karena amal nggak boleh diambil. Iya. Kasih choice untuk beasiswa anak Indonesia, untuk pembangunan rumah ibadah, untuk santunan atau diputar sebagai modal ekonomi rakyat. Sumber kedua, kemitraan produktif. Yang ketiga, penyertaan modal produktif. Yang keempat, hibah. Dan yang kelima, CSR produktif dalam maupun luar negeri. Saya aku yakin, MUPP ini akan kita dorong 30 juta, 60% usaha baru, 40% usaha lama yang kita revitalisasi. Kenapa? Yang 60% itu untuk menangani Gen Z yang nganggur, milenial yang nganggur, korban PHK dan yang lainnya. Kita tahu hari ini pekerja informal, Pak Rahman, Sangat banyak itu sekali. meningkat 3,49%. Kemudian yang kedua, kita berharap kita sudah merekomendasi ya kepada pemerintah Prabowo Gibran untuk mendirikan Badan Perekonomian Rakyat Indonesia. Sebuah rumah besar, revolusi tata kelola ekonomi rakyat UMKM, satu pintu, satu data integrasi, sinergi kolaborasi, bekerja sama dengan baik dalam maupun luar negeri. Kalau ini memang butuh waktu pertimbangan dari Presiden Prabowo, maka Komite Ekonomi Rakyat akan mempelopori berdirinya Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia. Baik, Pak Dr. Ali Mahsun, berhubung waktu juga, tadi kita sudah banyak mendengar ya ide-ide yang sangat progresif, sangat konstruktif, luar biasa dari Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia terkait bagaimana UMKM ini bisa lebih berdaya dan dikdaya di bawah Prabowo Subianto. Tadi ada salah satu dengan MUPP. Apa Pak tadi boleh di Modal usaha produktif dan pendampingan ekonomi rakyat. usaha produktif dan pendampingan usaha serta adanya pembentukan Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itulah kawan Rahmat semua. Mudah-mudahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian UMKM bisa segera menyambut baik Insya Allah. usulan dari Pak Dr. Ali Mahsun ataupun Keris dan teman-teman pegiat UMKM semua, dengan harapan mudah-mudahan cita-cita pertumbuhan yang ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto 8% bisa tercapai. Dan tadi ya Pak Dr. Ali Mahsun ya, PDB kita mungkin 5 tahun ini bisa secara bertahap ya, bisa naik 3 kali lipat dari 15.000 menjadi 45.000. 50.000. Itu bukan hal yang mustahil ya, mengingat kita adalah negara G20 seperti itu. Ya. Kita punya sumber daya yang meningkat. Jadi seperti itulah diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada yang salah. Saya Rahman Sugidianto undur diri dan terima kasih banyak kepada Dokter. Sama-sama, Mas Rahman. Semoga sukses. Amin. Untuk kerisnya dan dalam Untuk rakyat bangsa Indonesia. untuk bangsa Indonesia dalam menjembatani UMKM bisa lebih berdaya dan dikdaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di warahmatullahi wabarakatuh. podcast berikutnya. Ya.